Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadha'il wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Hadirin hadirat muslimin muslimat, bersyukur kehadirat Allah atas semua karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, semua itu tidak dapat kita balas kecuali dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tes, hilang, tes. Mati lampu. Gimana, lanjut ya. Lanjut ya. Bapak kedengaran? Masih. Salawat berangkai salam mengalir selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, alim ulama, para sesepuh, guru-guru kami, jadi pandai, semua kita yang hadir di majelis ini di kajian Ahad pagi, semua kita adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang sakit, terus ini tidak hadir, banyak yang sakit, kecapean, habis piknik, habis liburan, habis dari sawah, kepanasan, kehujanan. Ya, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, suara serak. Jadi sejak 4 pekan yang lalu sebelum habis tahun ini,
Saya sudah off dari pengajian, dari ngajar, dari ta'lim, karena suaranya tidak keluar. Nah, ini udah agak-agak lumayan. Didiemin gak berubah. Kali aja kalau dipaksa nanti bisa sembuh. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak-agak ngerok. Ya. Kemudian yang kedua, kemarin panitia 2 hari lalu, berapa hari lalu ya? Ya 2 hari lalu sudah tanya tema. Oh iya, sudah pekan kedua ya, tanggal 9, tapi sudah pekan kedua. Akhirnya saya kirim judul, tapi tulisan saya kirim belakangan ya, Mas Heri. Ya Ustaz, karena 2 hari kemarin istri saya sakit. Ya. Tadi malam opnam masuk rumah sakit. Jadi praktis tidak bisa membuat tulisan, tidak sempat. Maka tajuk kita pagi ini dengan judul Istiqomah hingga husnul khatimah. Momen yang baik kita meninggalkan tahun 2021 masuk ke tahun 2022 dengan muhasabah, dengan kita evaluasi baik secara diri sendiri maupun secara komunitas, baik secara individu maupun secara komunal organisasi. Maka muhasabah kita di awal tahun ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah. Cita-cita kita, ujung daripada apa yang menjadi ikhtiar, yaitu adalah menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah, kita tidak mengerti kapan akan menghadap Allah. Maka jalan satu-satunya adalah kita selalu istiqomah. Maka istiqomah ini adalah cara, istiqomah ini adalah wasilah, sedangkan tujuannya adalah husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir tahun kita selalu ramai bahas satu, Natalan boleh atau tidak. Lebih dalam lagi, mengucapkan selamat Natal boleh atau tidak. Nanti berikutnya tahun baruan boleh atau tidak. Ini selalu diputar-putar setiap tahun. Kenapa diputar-putar? Karena kita ini lupa. Apa?
pelupa, banyak lupanya, maka mesti diulang-ulang dan selalu ditanya lagi. Kan setiap tahun udah ada jawabannya juga, kan itu aja. Sama seperti Ramadan dibahas setiap tahun, padahal sudah 50 kali ketemu Ramadan. Kenapa? Karena kita ini pelupa. Disebutkan karakteristik orang modern itu namanya punya karakter short memory, pendek ingatan, ingatannya pendek. Mun hari ini, besok lupa. Mau hari ini Ahad, ingat. Kalau ditanya materi Ahad kemarin apa? Lupa. Itulah namanya short memory. Gampang lupa. Maka ini menjadi karakter orang yang hidup di zaman modern. Maka secara kolektif jangan salah, jangan heran kalau ada hari ini pemimpin korupsi berbuat jahat, besok masih dipilih karena masyarakatnya pelupa. Maka jangan heran. Sudah tahu periode kemarin gagal, segagal-gagalnya, malah dipilih lagi. Jadilah. Nah inilah. Maka pembahasan tentang apa hukum Natalan, berikutnya apa hukum mengucapkan selamat Natal. Muhammadiyah dengan tegas menyebutkan masalah mengucapkan hari Natal itu bukan cuma sekedar urusan muamalah, tapi urusan akidah. Sebaiknya tidak mengucapkan selamat hari Natal, apalagi ikut Natalan masuk gereja. Ini putusan tarjih atau fatwa majelis tarjih. Ustaz, bolehkah menyelisihi fatwa? Boleh. Bagi orang-orang tertentu yang memiliki kebutuhan khusus, ya misalnya pejabat publik berada di tengah minoritas, gubernurnya muslim, masyarakatnya non muslim, Kristen, lalu dengan niat muamalah sekedar menghargai, maka diucapkan selamat Natal. Tidak ada niat apa-apa kecuali niat muamalah. Itu beberapa kelonggaran. Ini di antara fatwa. Saya tak panjang lebar masalah ini karena insya Allah di lingkungan kita tidak ada yang punya kepentingan mengucapkan selamat hari Natal, apalagi ikut Natal atau menjaga Natal. Kokam tapak suci nggak usah ikut-ikut. Ya,
Toleransi bermakna lakum dinukum waliyadi, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Agamamu khusyuk, silahkan melaksanakan ibadah, kami tidak akan mengganggu. Agama kami, biarkan kami melaksanakan ibadah dan jangan mengganggu. Kita saling menghargai. Inilah makna toleransi yang hakiki. Kalau kami ikut-ikut hari raya, ikut-ikut ya ibadah agama lain, ini namanya bukan lagi toleransi, tapi justru ya merebakkan, meningkatkan yang disebut kemunafikan dalam beragama. Maka tercederai yang jauh lebih besar, ketuhanan yang maha besar. Itu toleransi kebablasan. Jadi tak betul. Toleransi seperti itu justru mencederai agama masing-masing. Maka toleransi kita sebatas saling menghormati, tidak mencampuri ibadah agama lain. Yang pertama, ini yang saya sampaikan, harusnya disampaikan akhir Desember kemarin, karena gak ketemu, sekarang disampaikan. Selamanya saya di ahad kedua gak pernah ketemu. Maka ini saya sampaikan. Yang kedua, tentang mengikuti hiruk pikuk tahun baru Masehi. Poin pertama, ada kalender berdasarkan perhitungan matahari, disebut kalender Syamsiah. Kalender apa? Syamsiah, berdasarkan perhitungan matahari. Ada kalender berdasarkan perhitungan bulan, namanya Qamariyah. Berdasarkan kalender Syamsiah, itulah yang disebut dengan kalender Masehi, yang dipakai seperti yang rutin, yang umum kita pakai. Seperti tahun ini 2021 beralih ke 2022, itu kalender Syamsiah, kalender Masehi. Kalender Qamariyah, kalender bulan, itu yang disebut dengan kalender Hijriyah. Ditetapkan sebagai kalender Islam berdasarkan ijtihad Umar ibn al-Khattab pada tahun ke-17 setelah Nabi hijrah. Jadi ditetapkan pada tahun 17. Bulannya ada 12, harinya ada 7. Sejak dulu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi diutus, bulan ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Nanti saya tes. Itu sudah ada 12. Hari pun sama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu hari ada 7. Ya. Maka Nabi berkirim surat. Dilanjutkan oleh Abu Bakar berkirim surat. Dilanjutkan Khalifah Umar berkirim surat. Berkirim surat kepada para gubernur di daerah-daerah.
berkirim surat kepada kepala-kepala negara yang lain. Mulailah timbul masalah. Ketika surat sampai ke tujuan, dibaca, iki bulan ada, tanggal ada, hari ada, tapi tahun tidak ada. Jangan-jangan ini surat tahun kemarin, nyampainya tahun ini. Kok iso? Yo iso. OJNE aja telat kok. Pos aja mesti terlambat, apalagi orangnya naik kuda, mampir sini mampir, meninggal di jalan. Ya, maka yang menerima surat bertanya-tanya, ini tahunnya tahun berapa? Maka Khalifah Umar berijtihad memulai tahun berdasarkan momentum hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Waktu itu ada usulan, bagaimana kalau kalender hijrah, kalender Islam itu berdasarkan kelahiran Nabi, berdasarkan kelahiran Nabi. Tapi ada yang tidak setuju. Ada juga yang usul berdasarkan momentum pembebasan kota Makkah. Tapi ada yang tidak setuju. Dimunculkan ide momentum hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah ini yang paling tepat. Sehingga musyawarah mufakat disepakati kalender Islam disebut kalender Hijriyah. Maka sampai sekarang disebut tahun baru Hijriyah. Inilah yang disebut kalender Qamariyah berdasarkan bulan. Sekarang baik bulan maupun matahari sama-sama milik Allah. Mau Qamariyah mau Syamsiyah, keduanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibadah kita yang tergantung dengan perputaran matahari. Saya tanya, ada ibadah yang itu tergantung dengan matahari? Ano, sebut satu. Ibadah apa? Hah? Sholat. Matahari Pak. Sholat subuh. Kita mengenal fajar. Ya. Nanti ada sholat zuhur. Sholat zuhur ini patokannya apa, Bu, Pak? Hah? Patokannya ada. Bagaimana kalau nggak ada azan kayak tadi lampu mati? Apa patokannya? Matahari di mana? Di kepala? Di kepala apa tergelincir? Tergelincir itu maknanya apa? Matahari kok kepleset? Apa matahari kepleset? Ya, sholat zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke barat, atau disebut matahari condong ke barat. Artinya kalau matahari belum tergelincir, belum condong, berarti belum zuhur. Ini matahari masih di kepala. Muazin udah gak sabar, jamaah udah dorong
dorong. Ayo. Tempat lain musajan. Ini biasanya sholat Jumat. Ayo, yang lain udah azan, kok belum? Akhirnya kumandangkan azan, padahal matahari baru di atas kepala, belum condong, belum tergelincir. Kalau matahari masih di kepala, sholat dilakukan, Jumatan dimulai, berarti sholat zuhur, sholat Jumatnya belum waktunya. Nah ini berdasarkan matahari. Maka sholat zuhur, sholat Jumat lebih baik terlambat daripada duluan. Kedisian kata bahasa Jerman. Nah ini mesti jaga-jaga. Ya. Saya pernah Pak Bu khatib Jumat. Wis tak ukur timing. Yang namanya ustadz kan mesti dia punya ukuran. Telat ya telat sekali-kali. Selebihnya memang ada yang telat sengaja. Artis datang yuk terakhir. Kita santai. Dari kejauhan innal hamdalillah. Bapak bismillah mulai. Khotib ini masih di sini. Rupanya nyampe sana barakallahu li wa lakum. Khatibnya baru sampai, ini sudah barakallahu li wa lakum. Selesai sholat, takmir Ustaz pengampunan sholat kita. Dulu kan Pak Ustaz sih telat. Ya. Saya bilang, opo sing telat, kowe sing disian. Jadi aku buat nesu Pak. Cuma karena saya disalahkan, jadinya saya kasih itu. Ustaz katanya telat. Bukan telat, kamunya yang gak kesabaran. Gitu, sholat Jumat mesti diulang Pak. Belum waktunya masuk kok sudah dimulai. Yang lain belum azan Pak, ini tumben azan duluan. Nah ini contoh. Tak sebut nama masjid, tak sebut nama ketua takmir. Kode etik jurnalistik. Ini live dan secara langsung. Ini berdasarkan matahari. Ibadah berdasarkan matahari apalagi? Halo. Apa selain sholat? Puasa. Dari segi sahur dan bukanya, menahan makan dan minum maupun yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Patokannya bukan azan maghrib, tapi tenggelamnya Pak Ustaz. Tapi di kita ini sering mendung, itulah baru dipakai azan. Maka muazin ini mesti berhati-hati. Insya Allah kalau Muhammadiyah mendung enggak mendung catatannya sudah ada, maka di kalender sudah ada. Ya, jadwal buka, jadwal imsakiyah sudah ada. Betapa pentingnya matahari dalam kehidupan ibadah kita. Begitu juga dengan bulan. Maka banyak ibadah kita yang tergantung dengan peredaran bulan. Seperti haji, betul. Puasa juga sama.
Ya, masuk bulan Ramadan, habis Ramadan, masuk ke Syawal, tergantung dengan bulan. Oleh sebab itu, tak boleh kita membeda-bedakan baik bulan maupun matahari, karena keduanya milik Allah, maka keduanya kita pakai. Jadi nggak penting juga bilang ini Qamariyah milik orang kafir. Masih ada di kita begitu. Ini orang kafir. Cuma memang kita nggak adil. Yang Qamar, yang Syamsiyah hafal, yang Qamariyah nggak hafal. Syamsiyah dipakai, Qamariyah terlupakan. Apalagi yang generasi milenial, anak-anak kita nggak hafal. Coba saya tes kalender Syamsiyah, bareng-bareng 1, 2, 3. Kalender Syamsiyah dimulai dari apa? Januari 1. Terus. Ah. 11. Desember. Hafal. Kompak banget. Kita cek Qamariyah. Apakah masih kompak? Mulai 1, 2, 3. 1. Terus. Baru 2 udah beda-beda. Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Syaban, Ramadan. Ramadan bulan keberapa? 9. Terus setelah Ramadan Syawal. Terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Siap dites satu-satu. Aduh. Nah ini berarti yang dihadir di sini generasi milenial. Aduh. Ya, insya Allah kalau orang tua hafal yang Qamariyah Hijriyah ini hafal semuanya, insya Allah. Ramadan insya Allah 90 hari lagi kurang. Bentar lagi Ramadan. Nah ini ya. Jadi dua-duanya kita pakai karena dia terkait dengan ibadah kita dan dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan perayaan tahun baru, Bapak Ibu selalu mendengar yang begini, dengarkan. Siapa yang ikut-ikutan tahun baru, maka dia telah masuk agama, 3 agama sekaligus. 1 agama Yahudi, 2 agama Nasrani, 3 agama Majusi. Pernah dengar yang begitu? Yahudi karena dia tiup trompet. Kan kalau
Tahun baru ada trompet, ditiup, proek. Serino. Yang kedua, Nasrani, dibunyikan lonceng. Yang ketiga, Majusi, kembang api dibakar. Ini setiap tahun mesti ada share di mana? WhatsApp. Ini saya luruskan, ya. Bahkan di grup-grup ustadz, kiai, ulama pun ada yang begini. Saya mulai tahun 2021 masuk anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen untuk Komisi Fatwa sampai nanti 2025. Itu aja masih ada ustadz kiai yang share info-info gitu. Ya, saya luruskan, jangan sampai kita menghadapi sesuatu bukan dengan pemahaman yang benar, kesananya bersikap dengan yang tidak tepat. Benarkah tahun baru itu membuat orang jadi masuk agama Yahudi, masuk Nasrani, masuk Majusi? Gara-gara tiup trompet, gara-gara serino, gara-gara nyetel kembang api, terus jadi Nasrani, terus jadi Majusi. Ini tidak tepat. Ya, kadang kita ini terlalu bersemangat atas nama agama, niatnya bagus, biar anak-anak muda, anak-anak kita yang laki yang perempuan, biar nggak hura-hura malam tahun, apalagi boncengan keluar laut malam, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ya. Niatnya baik begitu maksudnya. Para pemimpin, para asatid, para alim, para orang tua mau menakut-nakuti remaja dengan cara ojo tahun baruan, nanti masuk Kristen, masuk Yahudi Nasrani, nanti masuk Majusi, murtad. Nah, ini yang tidak tepatnya. Panjenengan nyalakan api di dapur, masuk Majusi. Bapak-bapak nyalain rokok, Majusi. Mboten. Nah, ini mesti baik posisinya. Jadi masalah tahun baru itu bukan urusan akidah, tapi dia urusan muamalah. Mungkin kalau kita mau melarang, itu kaitannya dengan fikih adab. Jangan ikut tahun baru, di situ ada tabzir, ada mubatir. Di situ ada ikhtiar, laki wedok campur mirip pecel. Yang bagus iktikaf masuk masjid, bikin tadarus, bikin muhasabah, bikin ngaji, makan bersama. Ini baru mantap. Artinya apa? Ini pemahaman mesti didudukkan kepada tempatnya. Ini terkait dengan tahun baru. Sampai sini bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Jam 7.36. Ini kita bahas istiqomah. Istiqomah memulai dari akhir tahun lalu dengan awal tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dulu ada sahabat bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Bertanya kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, haditsni, ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku, bi amrin aqtasimu bihi, dengan satu perkara yang dengan perkara itu aku pegang selama hidup ini." Ya Rasulullah, aku minta satu hal. Satu hal ini akan aku pegang baik-baik selama hayat masih di kandung badan. Ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat. Nasihat ini akan aku pegang baik-baik seumur hidup saya. Aku tak minta banyak-banyak, satu saja. Kalau banyak-banyak belum tentu bisa dikerjakan. Aku minta satu saja. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qul Rabbi Allah, thumma istaqim." Katakan, Rabbku adalah Allah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah. Kemudian istiqomahlah dengan keimananmu itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau beriman, kemudian engkau istiqomah. Maka Nabi memberikan nasihat tentang istiqomah. Sahabat telah beriman seluruhnya. Kita juga telah beriman. Tentu dengan iman yang baik, iman yang benar, iman yang memenuhi 3 kriteria. At-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati, yakin dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Inilah iman yang sejati, memenuhi 3 aspek. Yakin dalam hati, yakin saja tidak cukup, maka perlu diikrarkan, diucapkan, dipersaksikan dengan lisan. Butuh pengakuan, perlu dikumandangkan, biar dia menjadi syiar, biar dia menjadi identitas, dan disempurnakan dengan amal soleh, amal perbuatan, sebagai tanda kalau dia bukan orang yang cuma imannya abal-abal. Maka perlu dibuktikan dengan amal perbuatan. Bapak Ibu, hati mengatakan iman. Hati, tapi orang tak bisa mengukur hati. Kalau cuma hati, mungkin orang-orang yang hari ini disebut kafir saja, mungkin hatinya beriman kepada Allah, tapi kita nggak tahu hati. Itu pula yang terjadi dengan paman Nabi bernama Abu Talib. Abu Talib ini kurang apa? Beriman dengan Rasulullah Muhammad.
percaya dengan wahyu yang datang kepada dia. Bahkan bukan itu saja, dia pertaruhkan dirinya membela Muhammad sampai akhir hayat. Iman sekedar hati. Betapa kecewanya Nabi ketika meninggal. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Urusan hidayah adalah milik Allah Subhanahu. Maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, masuk neraka. Maka Nabi berdoa, la'alla ayyukhaffif, semoga Allah ringankan siksanya. Kita pun berdoa, mudah-mudahan Allah meringankan siksanya Abu Thalib. Hebat imannya Abu Thalib, sekedar dalam hati tanpa ikrar, tapi tidak dianggap oleh Allah. Ini iman model dalam hati. Ada orang yang ikrar, lisannya mantap mengucapkan asyhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasul. Setiap sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Berapa sehari semalam la ilaha illallah. Oh, oke Pak Ustaz. Takbirnya paling kencang, Allahu Akbar. Apalagi kalau demonstrasi, takbirnya paling hebat, paling kencang. Tapi ternyata imannya cuma sekedar di lisan. Imannya cuma sekedar ikrar, tapi hati enggak sinkron. Saya tanya, mungkin tidak lisan mengatakan iya, tapi hati tidak? Mungkin. Na'udzubillahi min, ya Allah. Yang seperti ini dalam agama kita disebut dengan perbuatannya nifaq, orangnya munafik. Perbuatannya nifaq, orangnya munafik. Dia dikatakan orang beriman, dia masuk kategori muslim, itu di antara teman-temannya yang Islam, casingnya Islam. Nggak ada alasan kita bilang dia orang kafir. Tapi urusan hati hanya dia dan Allah yang tahu. Maka disebut dengan orang munafik. Bagaimana nifaq, munafik di sisi Allah? Kata Allah, hum fid darkil asfali minan nar. Yang demikian itu, mereka itu adalah berada di dalam keraknya api neraka. Kerak asfal. Orang kafir mungkin dia di neraka, tapi orang munafik di neraka kerak paling dalam. Masya Allah. Kalau begitu lebih parah Ustaz. Ya, kalau menurut ayat ini, kalau menurut siksanya, berarti lebih parah. Iya. Kenapa? Karena dia hendak menipu Allah, dia hendak menipu orang-orang yang beriman. Yuhadi'unallah. Mereka hendak menipu Allah. Yuhadi'unalladzina amanu. Mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kadang lebih berbahaya orang yang munafik daripada orang-orang yang jelas kafir. Makanya kita heran, ada orang Islam yang kok begitu. Betul.
Ada ulama, ya kok begitu. Ada pejabat muslim, ya kok begitu. Nah ini hati saja tidak cukup, ikrar saja tidak cukup, amal saja tidak cukup. Banyak orang yang dermawan tapi tidak iman, tidak Islam, hatinya tidak, ikrar dengan syahadat juga tidak. Baiknya iya, baiknya iya. Kalau ada orang kafir nyumbang ke PCM, terima boten? Terima. Perkara dia jadi amal soleh, itu urusan dia. Perkara dia iman atau tidak tergantung dengan hati, tergantung dengan syahadat. Eman-eman gak diterima. Nah, ini. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul Rabbi Allah." Katakan aku beriman kepada Allah. Maknanya dengan iman yang tadi, yang tiga tadi. Ini mesti jelas. Mesti jelas. Karena ada pelajaran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau engkau tanyakan kepada orang-orang kafir itu, maksudnya orang-orang jahiliyah waktu itu, kalau engkau tanyakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Jadi kalau cuma sekedar kenal Allah, tahu Allah, nama Allah disebut, Abu Jahal, Abu Lahab juga bahkan jauh lebih fasih dari kita. Kalau ditanya siapa mencipta langit dan bumi, langit dan bumi milik siapa? Mereka mengatakan Allah. Tapi mereka bukan tergolong orang yang beriman. Bukan itu yang dimaksud. Bahkan jauh sebelum itu ada yang namanya jin. Jin ini disuruh untuk sujud kepada makhluk yang baru diciptakan bernama Adam. Adam ini dari golongan manusia. Jin diminta untuk sujud kepada makhluk yang baru diciptakan ini, yang belakangan ini diciptakan. Yang jauh lebih dulu sudah ada malaikat dan jin. Mereka diminta untuk hormat, untuk sujud, tapi mereka semua sujud. Hanya satu yang tidak sujud. Itulah jin yang membangkang. Jin yang membangkang ini namanya iblis. Maka iblis itu cuma satu. Malaikat baik semua, beriman semua. Kalau jin ada yang muslim, ada yang embahnya kafir. Inilah iblis. Manusia juga sama. Ada yang muslim, ada yang embahnya manusia ini bernama Adam. Itu jumlahnya berapa? Satu. Kalau cuma iman, kenal Allah, jangankan kenal Allah, dia ketemu dengan Allah, dia sudah berada di surga, tapi membangkang Allah, itu jenenge berarti kategori iman itu berat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika subuh ditusuk perutnya melalui sebuah percobaan pembunuhan seorang bernama Abu Lu'lu Fairuz al-Majusi, seorang munafik. Beliau sedang mengimami sholat subuh. Dia maju ke depan,
ditusuknya perut Sayyidina Umar dengan pisau belati, maka ada 6 lubang di perut Sayyidina Umar. Dibopong ke rumahnya, mengalir darah. Diberi minum air susu, keluar susu. Diberi minum air putih, keluar air putih. Bertahan hanya 3 hari pasca peristiwa itu. Menjelang wafat Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat, saya tidak ingat sahabat siapa namanya. Ada sahabat Nabi yang dia dikatakan sebagai pemegang rahasia Rasulullah. Rasulullah diberikan ilmu oleh Allah, nama-nama sahabat yang masuk kategori munafik. Rasulullah diberikan ilmu oleh Allah terkait daftar sahabat yang masuk kategori munafik. Bayangkan, orang ketemu dengan Nabi, berperang, berjuang, keluarkan zakat, infak, sedekah, harta dikeluarkan, nyawa membela untuk Nabi, tapi masuk kategori munafik. Ada daftarnya, Nabi tahu. Lalu Nabi menyampaikan kepada seorang sahabat, hanya 1 orang itu saja yang tahu. Nabi wafat, maka sahabat ini pemegang rahasia Rasulullah. Ketika Umar dalam keadaan payah menjelang detik-detik kematiannya, dia meminta kepada putranya Umar, Abdul Hafiz Umar, untuk memanggil sahabat tadi. Lalu dipanggilkannya. Wahai sahabatku, apakah aku ada dalam daftar orang-orang munafik yang diberikan kepada Rasulullah? Lalu sahabat itu mengatakan, aku tidak akan pernah mengatakannya. Aku tidak akan pernah membuka rahasia ini. Umar mendesak, wahai sahabat, apakah ada namaku di dalam daftar orang-orang munafik? Aku tak bisa mati dengan tenang. Rupanya sahabat ini dilema. Yang namanya rahasia amanah. Kalau tidak disampaikan, ini Amirul Mukminin, dia tak akan wafat sampai dengan dia tahu, sehingga meninggal dengan tenang. Maka sahabat ini, dia mengatakan, engkau Umar tidak ada termasuk orang-orang yang munafik. La haula wala quwwata illa, Masya Allah. Bapak Ibu, selevel Sayyidina Umar ibn Khattab yang seumur hidupnya demikian, wafat dalam keadaan syahid, masih mengkhawatirkan mati dalam kemunafikan. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang kita ini gak ada khawatir-khawatirnya, mantep banget. Maka ini istiqomah adalah jalan untuk mencapai husnul khatimah, iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Lalu melanjutkan sahabat tadi, ya Rasulullah, ma ahwafa tahafu alayya, andai dalam kehidupan ini yang boleh aku takutkan, kira-kira apa yang boleh aku takut dengan hal itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tak ada yang perlu takut, hanya satu saja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisan. Hada, Pak,
Hadza. Beliau menunjuk kepada lisan. Kalau kita boleh takut, yang kita takutkan adalah lisan, lidah. Bukan lidah tetangga, bukan lidah orang lain, bukan lidah artis, bukan lidah infotainment. Tapi lidah kita sendiri. Ya Allah, jangan sampai lidah ini tergelincir. Kita masuk surga karena lisan ini, kita sebaliknya masuk neraka juga karena lisan ini. Maka jaga baik-baik dengan lisan ini. Ada satu riwayat ini sahih. Siapa yang bisa menjaga dua lubang di antara hidung dan dagu yang disebut dengan mulut. Orang menjaga mulut. Yang kedua, lubang di antara dua paha yang disebut dengan farji atau kemaluan kita. Siapa yang bisa menjaga dua ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Orang selamat dua ini, surga semakin dekat dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istiqomah kita minta kepada Allah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam agamamu, dalam ketaatanmu ya rabbal alamin. Ustaz, kenapa yang diminta ketetapan hati, padahal yang bermaksiat, yang kadang lupa itu kan mata, telinga, betul, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Kenapa yang diminta hati? Ternyata hati itulah ibarat sopir. Sopir itulah yang memandu kita. Kadang tangan kita bertasbih, subhanallah, 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 matanya jelatan. Oh no, banyak. Ini ada uang, masya Allah, Allahu Akbar, besar sekali, tapi tangannya ngambil. Nah ini kadang. Maka yang kita minta itu hati. Banyak yang bakal kita minta, tapi yang kita minta kepada Allah satu saja, hati. Ya Allah, tsabbit qalbi, tsabbit qulubana. Ya Allah, mantapkan hati kami, istiqomahkanlah hati kami. Maka ada satu doa ini sudah terkenal. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan qabla wa rahmatan 'indan wa maghfiratan ba'dan. Allahumma hawin alaina fi syakaratil wa adkhilna jannata darsa. Minimal tadi sampai maut. Ada 10. Ya Allah, berikan keselamatan dalam agama. Bahaya kalau agama kita tidak selamat. Ngajinya rajin, tapi ngajinya ke kuburan, bukan selamat. 2, wa'afiatan fil, badan sehat. Yang ketiga, wa barokatan, rezeki berkah. Bukan banyak,
Banyak rezeki tapi nggak merasa cukup, itu namanya nggak berkah. Yang penting ada keinginan, ada uang. Mau apa aja ada, mau belanja ada, mau kendaraan ada, mau piknik ada. Nah, itu jadi rezeki. Mau bangun ada, nah itu jenenge rezeki. Apalagi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla, taubat sebelum mati. Jangan taubat sudah di kerongkongan. Saya taubat. Kalau itu namanya Fir'aun. Ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sudah berada tenggelam di Laut Merah. Fir'aun. Kata malaikat, telat lu. Kemarin kemana? Innallaha yuqbalu taubatal abdu ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama belum nyawa di kerongkongan. Mumpung sehat, mumpung hayat masih di kandung badan, kembali kepada Allah. Taubat, taubatan. Warahmatan indal maut, diberikan rahmat ketika meninggal. Kalau bukan karena rahmat, lisan ini berat mengucapkan la ilaha. Kalau bukan karena rahmat, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Sudah banyak kita menyaksikan sakaratul maut. Ya Allah, ada yang begitu gampangnya tersenyum wajahnya, ada yang begitu sulitnya sesak napas. Banyak banget komanya lama. Nauzubillah. Ini kita minta kepada Allah. Terakhir jam 8:05. Bapak-bapak udah batuk-batuk aja. Tenang Pak, bentar lagi Pak. Al-Fusilat ayat 30. Disebutkan orang yang beriman kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, lalu malaikat akan turun. Orang yang beriman kemudian istiqomah dengan imannya ketika hidup, maka ketika wafat malaikat turun. Ayat ini ditafsirkan bukan malaikat datang ketika kita hidup, tapi malaikat khusus datang dikirim oleh Allah ketika kita sedang sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut meleleh air mata, sedih, berat meninggalkan kehidupan dunia, sedih meninggalkan orang yang tersayang. Jauh lebih daripada itu, ya Allah, aku belum siap. Sudah waktunya mudik pulang kampung, tapi kok nggak seneng. Alamat bekal belum sih. Biasanya orang mudik itu kan seneng, ingin, yang dicari kapan mudik.
Tapi ini dan waktunya mudik kok malah nangis, nggak mau pulang. Alamat bekal belum cukup, belum siap, meleleh air mata. Tapi dalam keadaan seperti itu, malaikat datang. Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan engkau sedih. Air matamu adalah air mata kesenangan. Sebab engkau adalah orang yang beriman dan engkau adalah orang yang istiqomah. Maka orang yang seperti ini dihibur oleh malaikat ketika sakaratul maut, meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berikan keridhaan, masuklah dia ke dalam surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan husnul amin ya Allah. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan oleh-oleh dan sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan kita di tahun yang baru ini, 12 bulan kemudian. Kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa adkhilna jannata darussalam wal afwa inda al-hisab wan najata minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna illa sahla. Allahumma sahil umurna wa umur walidayna wa ulama'ina wa umarina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma atina bihusnil khatimah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.